Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rozi Mandeliko, dalam Lingkar Sugesti. Saudara-saudara, video kali ini tidak menampilkan saya melakukan hipnotis atau sugesti kepada orang-orang, tapi justru saya menemui seorang YouTuber guna mendapatkan sugesti, artinya untuk guna mendapatkan semangat untuk tetap membangun channel. Dan saya sangat tertarik atas perjuangannya, karena YouTuber yang satu ini nyaris putus asa ketika subscribernya sudah sampai 10.000 tapi juga belum dimonetisasi. Tapi dia tetap bangkit, dia tetap bertahan dan menambah semangatnya sehingga dia sukses seperti saat ini. Satu hal yang saya catat atau poin penting dari pembicaraan ini adalah sebagai YouTuber pemula seperti saya ini juga, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah memikirkan apakah video ini ditonton atau tidak nantinya oleh penonton. Tapi buatlah selalu video yang menurut Anda bagus, bermanfaat, dan yakinlah salah satu dari banyak video Anda itu suatu ketika akan menjadi viral, dan itulah titik kesuksesan Anda. Begitu pesan Hendra Munur kepada saya semalam di bibir pantai Pasir Jamba di Kota Padang, Sumatera Barat. Ini videonya. Kita sudah bertemu dengan yang bersangkutan. Namanya siapa panggilannya sebenarnya nih, Bang? Ya, kalau nama kita kan aslinya Hendra Munur. Iya. Nah, panggilan sehari-hari teman-teman Uncu. Oh, Uncu. Tapi kalau channelnya Hendra Munur si Abang Sosis. oh gitu. Ya. Jadi dalam wawancara ini kita panggil Uncu aja ya. Hendra Munur lah. Hendra Munur lah ya. Abang Sosis boleh juga. Bang Sosis, Bang Sosis, Bang Sosis. Oke, kita sudah bersama Bang Sosis dalam channel Hendra Munur. Ini cukup menginspirasi saya. Saya bahkan rela menempuh jarak 110 kilo hanya untuk bertemu Abang Sosis ini. Dari mana? Dari Batu Sangkar saya. Batu Sangkar ke Padang. Nah, ke Kota Padang itu 110 kilo dari rumah saya. Tepatnya di Pasir Jamba. Ya, dan sekarang kami berada di bibir pantai Pasir Jamba, merupakan salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat yang cukup indah. Kalau dipandang di siang hari sampai sore hari cukup bagus sekali. Tapi kita ini sudah malam, tapi tidak mengurangi juga arti dari sebuah keindahan di pantai ini. Oke, Bang Sosis. Oke Bang, kita cerita mungkin ini berguna bagi para YouTuber pemula. Karena hari ini kalau kita perhatikan begitu banyak orang menyerbu YouTube, baik sebagai penonton maupun sebagai pemilik channel. Nah, kita sekarang bincang-bincang kesuksesan Abang. Nah, Abang Sosis ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi kita para YouTuber pemula. Bagaimana perjuangan seorang Hendra Munur sehingga mencapai pada posisi saat ini. Oke Bang, ini channel Abang ini berdiri tahun berapa Bang? Jadi kita memulai channel ini pada tahun 2017 ya. Sudah sekitar 3 tahun. Iya. Waktu itu saya mungkin seperti banyak orang-orang juga, saya mengupload sebuah video ke YouTube untuk dokumentasi pribadi. Jadi apakah ada anak-anak saya bermain di pantai, saya buat upload videonya di YouTube. Sewaktu-waktu saya bisa lihat sebagai kenangan saja gitu. Nah, gitu. itu awal-awal seperti itu. Berarti kira-kira itu belum berbicara tentang bisnis, belum berbicara tentang hasil gitu ya? Belum. Nah, terus kapan mulai menjadi terinspirasi untuk menseriusi gitu ya, untuk membidangi ini, itu kapan? Setelah apa yang terjadi ketika itu gitu? Jadi saya coba terus mengupload beberapa video. Ini sebuah kesenangan saja awal-awalnya. Ya, bahkan ada orang kampanye, saya buat juga videonya lah, kenang-kenangan saya pernah ke sana gitu kan. Nah, suatu kali saya mencoba membuat video tentang jualan saya sendiri, yaitu berdagang sosis keliling gitu ya. Jadi saya buat sendiri dan saya coba membuat di situ tuh bagaimana cara berdagang sosis, bagaimana cara memotong-motongnya, apa sausnya, dan bagaimana cara berjualannya. Saya coba. Nah, ketika saya mengupload itu, dalam hanya beberapa hari 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, bahkan saya lihat sekarang itu sudah mencapai angka 700.000 penontonnya gitu gitu kan, khusus yang video itu ya. Jadi dari situ tuh awal-awalnya saya membuat video itu, sepertinya ini banyak peminat. Nah, dan yang mendorong saya itu untuk terus membuat video itu adalah
subscriber sendiri ya, melalui komentar-komentarnya, bang tolong dong buat becaknya tuh bagus tuh, gimana tuh, ini sausnya apa tuh bang, terus bagaimana cara supaya dia tetap awet bang. Nah, jadi akhirnya saya coba terus membuat video-video tentang itu. Itu pas video yang dikatakan ya katakanlah viral gitu ya untuk abang gitu kan, itu ketika subscribernya berapa itu bang? Itu tuh baru awal-awal sekitar mungkin 7.000-an. Oh udah 7.000 subscribernya? Iya ada 7.000 ketika itu viralnya belum, masih mungkin ketika viral itu masih ya mungkin di bawah 1.000, tapi ketika itu viral tuh cepat menanjaknya, menanjak videonya cepat. Bahkan saya untuk mencapai setelah video-video viral tersebut hanya beberapa bulan saja, kemudian sudah ada permohonan dari YouTube untuk kita dimonetisasi gitu. Oh gitu, berarti setelah video viral pertama itu berapa video lagi ya bang butuh sehingga sampai ke datang persetujuan dari YouTube itu? Ada beberapa video. Video. Mungkin ada sekitar 7 video, 10 video ada. Dan saya hanya waktu itu tidak berpikir ya kerjakan saja, berbuat saja gitu kan. Awal-awalnya mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Saya termotivasi dengan uang. Setelah saya ada video seperti itu, ini bagus nih. Ini bakal dimonetisasi, bahkan mendapatkan hasil. Nah, terus saya sangat termotivasi dengan uang. Kemudian saya buat video terus. Kemudian lama-lama saya bosan. Karena pada angka 1.000 subscriber tidak juga dimonetisasi. 2.000 tidak juga dimonetisasi. 3.000 sampai di angka 10.000 itu tuh pada tahunnya sekitar mungkin 1 tahun yang lalu lah. Nah, itu baru dimonetisasi. Ya, jadi cukup lama. Ternyata memang walaupun subscribe kita sudah 1.000, iya, tapi kalau jam tayangnya belum dimonetisasi atau belum ada iklan gitu. Iya. Ini abang aslinya memang tukang sosis atau memang untuk konten saja nih bang? Artinya gimana? Emang abang sehari memang jualan sosis gitu? Nah, itu memang. Jadi saya di sini ini adalah berbagi pengalaman jualan, Mungkin pengalaman menurut saya yang biasa ini mungkin bagi orang lain di daerah lain, di dunia lain, mungkin ini bisa menjadi ditiru dagangan kita seperti ini, dan juga bisa jadi mendapatkan penghasilan untuk orang itu. Jadi kita hanya ini berbagi pengalaman saja sebenarnya. Awalnya seperti itu, berbagi pengalaman. Jadi intinya bahwa video ini memberikan manfaat, memberi inspirasi gitu bang ya? Iya. Saya tidak berpikir nanti kalau orang lain buat sosis yang sama, usaha yang sama, apakah saya tersaingi? Iya. Nah, saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikir ini berbagi saja. Saya yakin rezeki kita sudah ada yang ngatur. Iya. Bang, ini sekarang kan bulan 10 nih bang, bulan Oktober. Ya. Sudah berapa lama bang di monetisasi ini bang? Ini bulan berapa dulu bang? Ya mungkin sekitar baru juga ya. Mungkin awal-awal tahun baru dimonetisasi. Sekarang berarti udah kira-kira 9 bulanan lah bang ya? Ada sekitar 3 kali. Oke saudara, sekarang ini kan juga banyak tawar-tawaran di berbagai web, artinya membeli subscriber, membeli jam tayang gitu kan. Nah kita coba pula bertanya pada Bang Hendra Munur ini, apakah itu baik untuk kita dilakukan di YouTuber pemula atau tidak? Coba kita tanya dulu deh. Sebenarnya gimana bang? Kan sekarang banyak tawaran bang ya? Iya. Subscriber dalam jangka waktu sekian hari saja bisa 500, bisa bahkan ada yang 3.000 bang. Jangka waktu yang pendek gitu kan. Menurut abang gimana bang? Efektif nggak itu bang? Saya pernah juga ditawari seperti itu. Iya. Dan saya menilai itu tuh subscribernya bodong. Oh gitu. Artinya dia mensubscribe kita, ya kan? Tapi dia tidak menonton. Gitu. Oh jadi subscriber pasif gitu ya? Iya pasif saja gitu. Jadi ya pada akhirnya kan itu sama juga dengan bohong gitu. Karena YouTube sendiri memang subscriber itu menjadi salah satu syarat. Iya. Ya, untuk 1.000 subscriber untuk dimonetisasi. Tetapi untuk mendapatkan uang berikutnya adalah berapa waktu
tonton itu ya. video kita oleh Penonton ya, penonton orang lain. itu yang paling penting Itu itu yang ya. paling penting kan. Jadi yang paling penting sudah memenuhi persyaratan, sudah ada iklannya, kemudian nanti yang paling penting adalah waktu tontonnya. Oke, berarti Bang, artinya ikuti saja secara alami gitu ya. Artinya kalau Bang ingin menyarankan kepada para youtuber mula gitu ya, yang untuk tidak membeli subscriber misalnya, lalu apa yang harus dia lakukan gitu kan? Ya, pertama saya kira mungkin sama dengan orang-orang yang terdahulu, saya juga seperti itu. Iya. Awal-awalnya mungkin untuk dokumentasi, kemudian pengen serius membuat channel YouTube untuk mendapatkan uang gitu. Iya. Kemudian lama-lama kita bosan, akhirnya kita frustasi gitu. Iya. Saya pikir berdasarkan pengalaman tersebut sebaiknya kita membuat konten tersebut adalah buatlah video-video yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat saja. Kita tidak perlu nanti apakah itu ditonton atau tidak. Gitu ya. Kita tidak peduli. Kan kadang kita frustasi Bang, udah 3 jam kita upload gitu kan, ternyata penontonnya 2 orang gitu ya. Itu bagi pemula itu biasa saja atau gimana tuh Bang ya? Biasa. Karena buat saja yang jelas kita niat kita adalah membuat video tontonan yang menarik, bermanfaat bagi orang lain. Apakah nanti ditonton orang atau tidak, nanti kita serahkan saja kepada penonton gitu. Gitu. Karena ketika kita rutin membuat video ya disiplin gitu. Misalnya kita upload video itu seminggu sekali misalnya gitu ya. Kita buat aja atau sekali 3 hari buat saja video-videonya. Nanti ada nanti 1-2 video yang bisa dikatakan viral gitu. Iya. Nah, YouTube akan merekomendasikan video-video kita yang lain. Orang lain yang melihat channel kita akan memeriksa, mengusai channel kita. Iya. Yang bahkan video-video yang tahun-tahun yang dulu lalu gitu ya. akan dibuka lagi. Nah, di sini apalagi konten kita menarik, dia langsung subscribe dan menjadi penonton yang aktif gitu. Kita juga apa Bang, artinya kita lihat dari para youtuber yang sudah senior gitu ya. Kadang-kadang menurut kita kontennya biasa saja Bang ya. Kadang hanya kegiatan dia saja, tapi banyak juga penontonnya Bang. Itu kalau Bang melihat itu apanya itu Bang ya? Atau memang karena keterkenalannya atau karena figurnya atau gimana misalnya? Bisa jadi. Bisa ya. Kalau Abang Roji, Iya. misalnya pergi ke pasar, Iya. gitu kan, bermain-main sama anak, Iya. upload YouTube, Iya. siapa yang mau nonton? Paling nonton gitu kan gitu Bang. Ya, tapi kalau ada orang terkenal, public figure, Iya. bermain-main ke pasar, saya Ayu Ting Ting lah misalnya Iya. gitu ya. Batu aja dia begini dapat uang juga tuh Bang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tergantung apa ya. Mungkin Berarti itu Bang, berarti untuk seorang youtuber pemula harus sabar untuk bisa jadi terkenal gitu ya. Artinya kalau sekarang mungkin sebagus apapun mungkin konten, mungkin dalam jangka waktu berapa minggu belum ada efeknya, tapi yakinlah suatu ketika akan memberikan efek gitu Bang. dan jangan lupa juga kita YouTuber pasti membutuhkan subscriber. Iya. Nah, tolong jaga. Kita seperti teman-teman, seperti saudara mereka tuh, jaga selalu hatinya, jaga selalu agar selalu menontonnya kita. Terutama ketika ada komentar-komentar, ada pertanyaan-pertanyaan, selalu dijawab, karena itu akan terus. Oh iya. Kalau ada komen itu jangan sampai tidak dijawab gitu Jawab ya. saja, dijawab saja. Artinya jadikan subscriber itu teman kita, bahkan kalau perlu raja gitu kan, orang yang perlu kita hormati gitu ya. Karena YouTuber tanpa subscriber Iya, bohong-bohong saja. Iya. Oke Bang, sebenarnya Abang ini latar belakang pendidikannya apa nih Bang? Kok sampai jadi Abang sosis gitu? Iya. Saya lulusan sarjana bahasa dan sastra Indonesia di sebuah perguruan tinggi di Sumatera Barat ya. Kemudian saya juga dulu pernah juga honor menjadi guru, pernah juga dulu mencoba-coba menjadi wartawan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Pernah juga, saya juga pernah wartawan, sama Bang ya? Iya, sepertinya kita. Jadi ini satu sisi selain kita ini hobi. Iya. Hobi. Mungkin karena saya bermainnya di sosis, mungkin hobinya membuat video, membuat gambar. Cuman saya perhatikan juga ada satu lagi channel Abang, itu sepertinya itu yang idealisnya sebenarnya Bang ya. Artinya bergerak tentang budaya, saya lihat
itu akan diseriusi atau menjadi apa aja tuh? Mana satu lagi saya lihat tuh ada. Ya, memang selain channel Hendra Munur Iya. yang lebih fokus ke abang sosisnya Iya. gitu, atau ke jajanan atau ide usahanya, di satu lagi saya juga punya channel namanya Pelatihan Kajai. Iya. Pelatihan Kajai itu tuh memang lebih fokus kepada puisi atau sastra, ya, sastra dan budaya. Jadi dua sastra dan budaya. Apakah nanti itu ada puisi, ada teater, ada tari, atau ada kebudayaan memang kita. Dan sebenarnya kalau bisa boleh dibilang, saya sebenarnya lebih menyenangi ya. Ya itu bidang abang ya. sebenarnya bang ya. Lebih menyenangi itu gitu kan. Tapi itu prospek rupiah-rupiahnya di channel itu apa gimana tuh bang? Artinya apakah abang yakin channel seperti itu bisa juga diminati para penonton? Saya tadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak peduli. Oh gitu Saya ya. tidak peduli. Ini intinya Ya, saya tidak peduli. para youtuber pemula. Jangan peduli. Hmm. Pokoknya upload saja dulu video. Senang tidak senang itu urusan penonton yang akan menilai. Iya. Itu bang ya. Iya. Saya membuat rasa saya, menurut saya itu bermanfaat. Kita bisa memperlihatkan budaya-budaya kita, atau ada karya-karya sastra, seni dan sebagainya untuk dilihat oleh orang lain, orang banyak di luar sana. Oke bang. Oke, mungkin kita sedikit bincang-bincang lagi ya, mungkin untuk lebih menggiurkan ya. Artinya setidaknya penghasilan dari sebagai youtuber ini kan membantu lah bang ya, atau gimana bang? Membantu atau sangat membantu atau menjadi sumber utama, gimana bang? Kalau sekarang ini kategori tadi itu Membantu gitu kan. belum menjadi sumber utama. Belum menjadi utama, Mudah-mudahan suatu saat bisa menjadi sumber utama. Harapannya seperti itu bang ya. Jadi membantu. Jadi bahkan sekarang ini saya berapapun saya dapat, saya coba memodalkan kembali ke YouTube, apakah membenahi alat-alat supaya gambarnya lebih bagus. Jadi saya modalkan ke sana. Oke, jadi saudara-saudara para youtuber pemula khususnya, bahwa jangan pernah terlalu pusing dengan konten gitu ya. Artinya jangan, yang penting memulai dulu gitu bang ya. Ya. Mulai saja, semangat berbuat dulu gitu ya. Ya. Semangat berbuat dulu, upload saja, jangan usah memikirkan apakah ditonton atau tidak. Yang penting lakukan dulu. Dan kata Bang Hendra Munur, ada suatu ketika nantinya salah satu video kita itu akan viral, dan itu umumnya memang terjadi pada banyak orang. Oke bang ya. Oke bang, sebelum kita tutup bang, apa yang ingin Mbak sampaikan terakhir bang? Mungkin ada kata-kata kunci yang ingin Mbak sampaikan dalam untuk youtuber pemula dalam saat berjuang ini, banyak seorang berjuang nih bang. Ya. Berjuang untuk mendapatkan monetisasi, apa saran abang? Ya, kalau untuk sahabat atau teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator atau youtuber gitu ya, pertama niatkanlah bahwa niat kita itu baik ya. Kita memberikan tontonan yang menarik, tontonan yang bermanfaat bagi orang lain atau penontonnya. Niat kan seperti itu. Jadi jangan berpikir tentang uang gitu. Jangan berpikir tentang uang. Nanti uang itu akan datang sendiri. Uang akan datang sendiri. Jadi buat saja yang terbaik. Buat yang terbaik, uang akan datang sendiri. Oke. Jadi itu saudara, buat, dan nanti jangan berharap uang dulu, jangan langsung berhayal uang dulu, tapi buat dulu, nanti uang akan datang belakangan. Oke ya, demikian saja. Terima kasih Abang Hendra Munur, si Abang Sosis. Ini saya sudah lama tidak bertemu. Ini juga kakanda saya ya. Dia di kampus dulu. Ya kebetulan saudara, ini junior saya dulu. Kami satu alma mater. Kebetulan di bahasa Indonesia, saya di seni rupa. Dia aktivitas saya selain seorang praktisi sugesti, saya juga seorang pelukis sebenarnya. Dan juga insya Allah dalam waktu dekat saya akan meluncurkan ada buku-buku juga, novel, dan juga ada buku ilmiah tentang bagaimana dengan cepat, dengan waktu hanya 30 menit bisa melakukan sugesti. Ya, saya juga suatu saat ingin di sugesti juga. Boleh ya? Boleh. Oke. Dan suatu saat kita nanti pada konten kedua pertemuan kedua kita coba melakukan tentang sugesti dengan abang ini. Nah, bagaimana sugesti itu berlangsung, apakah itu magic atau tidak, karena Anda buktikan sendiri nantinya. Intinya ini adalah ilmiah tanpa mantra, tanpa jimat.
Oke, demikian saja bersama saya Rozi Menderiko. Dan saya Hendra Munur, Siabang Sosis. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.